Saya Rasana. Saya Malang Rotul Aini. Saya Anna Fainur Fariza. Baik, langsung saja ke materinya. Silakan Mbak Mala. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian identitas nasional. Jadi, identitas nasional ini secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda atau jati diri dari yang melekat pada suatu individu atau kelompok. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Selain itu juga, pengertian bangsa menurut sosiologis dan antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Maka disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, jadi kesimpulannya identitas nasional ini adalah setiap negara pasti memiliki jati diri dan ciri khasnya masing-masing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih Mbak Mala. Kedua akan saya bacakan yang B, karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya secara alami, akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka identitas nasional di Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jadi diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat, sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faik. Baik, yang selanjutnya adalah faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, primordial adalah faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. 2. Sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. 5. Sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata,
pengadilan, dan partai politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nuril. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk identitas nasional Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk identitas nasional Indonesia yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah bendera negara, yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci. Merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia. Putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Bendera sang merah putih dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Presiden Soekarno. Yang kedua adalah bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu, yang sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Sehingga secara sadar para pemuda yang bergabung dalam perkumpulan ini mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, salah seorang anggota panitia bernama Radha Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Jadi panitia Indonesia Raya ini diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro dengan Sekretaris Umum Muhammad Yamin. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Yang kelima adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar Negara Republik Indonesia dan identitas nasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila kekurangan dan ada salah kata, mohon maaf. Cukup sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.